kegiatan prolaktis edukasi, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mengenal komplikasi diabetes. Sebelum kita mulai acaranya, kita berdoa dulu semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun, dan apa yang kita lakukan di sini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Monggo berdoa kita mulai. Sudah selesai. Jadi pada pagi hari ini kita akan bicara tentang mengenal komplikasi diabetes. Sebelum kita mengenal komplikasi, kita review kembali, kita ulang kembali tentang diabetes. Sebetulnya Bapak Ibu pengidap diabetes itu kan sebetulnya apa yang terjadi dalam tubuh itu sampun paham deh. Kalau sebetulnya sampun mulai paham. Atas Pak. Kita review sebentar tentang mengenal diabetes sebelum kita mempelajari komplikasi. Kita tahu bahwa diabetes itu adalah diagnosa diabetes itu adalah meningkatnya kandungan glukosa dalam darah. Jadi ini dalam kondisi normal, semua makanan yang masuk, terutama yang karbohidrat dan makanan yang manis-manis di dalam tubuh diolah menjadi glukosa. Kemudian serat ke usus, dan kalau kandungan jadi tubuhan sudah dapat glukosa dari pengolahan karbohidrat dan makanan yang lain, maka tubuh akan memberi sinyal kepada pankreas untuk mengeluarkan insulin. Fungsi insulin itu apa? Fungsi insulin adalah untuk membuka pintu sel supaya glukosa bisa masuk ke dalam sel untuk menghasilkan energi. Jadi ibarat insulin tersebut adalah merupakan Sri Tamini. Sri Tamini. Jenengan kita ekiri dewe. Masuk ke dalam diabetes muda, jadi biasanya terjadi pada 15% dari semua tipe diabetes. Dan ini terjadi pada usia remaja dan anak-anak, di mana pada keadaan ini pankreas tidak menghasilkan insulin. Jadi memang benar-benar pankreasnya rusak, tidak bisa memproduksi insulin. Mengakibatkan apa? Dia tidak ada fungsi untuk glukosa masuk ke dalam sel. Ditolak, tidak kuncinya tidak buka, insulinnya tidak ada. Jadi glukosanya ditolak, tidak bisa masuk
menjadi tertumpuk di pembuluh darah. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi pembuluh darah akan merusak pembuluh darah dan menyebabkan nanti terjadinya komplikasi. Nah, kalau gula darah dalam tubuh meningkat, tubuh tidak hanya diam, dia akan berusaha sebetulnya untuk mengeluarkan glukosa tersebut dengan cara dia mengeluarkan lewat urin ya. Jadi mengakibatkan dia pada diabetes. Kenapa kencingnya menjadi banyak? Karena tubuh berusaha untuk mengeluarkan lewat urin. Nah, akibatnya mengeluarkan tubuh mengeluarkan darah dari urin tersebut, kemudian dipaksa ginjalnya dipaksa dari cairan untuk keluar dari urin, mengakibatkan pada diabetes sering terjadi haus. Kemudian akibat yang lain apa? Karena gula dalam darah tadi keluar lewat urin, daerah sekitar kemaluan menjadi lebih mudah terjadi bakteri. Bakteri lebih berkembang biak, mengakibatkan gatal-gatal di daerah kemaluan. Kemudian kalau di dalam peredaran darah itu kalau gula darah menumpuk, jika terjadi luka mudah terjadi infeksi. Kemudian kalau pada tipe yang 2 itu lebih kompleks dibanding yang tipe 1. Kalau tipe 1 memang benar-benar gula insulin tidak diproduksi, tapi kalau pada tipe 2 sebetulnya pankreas masih bisa memproduksi insulin, cuma masalahnya jumlahnya tidak cukup, kemudian terjadi resistensi. Jadi sebetulnya dihasilkan, cuma kerjanya tidak maksimal. Prosesnya sama, dia akan terjadi di glukosa bisa dilewatkan dalam ginjal, menyebabkan dia sering kencing, kemudian karena sering kencing terjadi haus, terjadi lapar, ya, terjadi gatal di sekitar kemaluan, dan luka yang tidak bisa sembuh, ya. Itu akibat dari produksi gula tidak bisa dimasukkan ke dalam sel. Nah, pada kondisi tersebut, akibatnya tertumpuk-tumpuknya insulin tersebut mengakibatkan bisa terjadi komplikasi yang nanti akan kita bahas ya. Jadi kita bisa lihat kalau pada tipe 2 itu sebenarnya insulin ada, jadi sebagian bisa masuk, sebagian tertolak ya. Nah, ini mengakibatkan sama, akibatnya adalah glukosa akan tertumpuk di pembuluh darah. Nah, prosesnya. Jadi kalau gulanya tertumpuk di lensa di mata mengakibatkan pandangan kabur pada penderita diabetes. Kemudian komplikasi yang lain bisa nanti akan kita bahas selanjutnya. Ini untuk pengobatan tentunya pada tipe 1 itu mutlak dengan injeksi insulin karena tidak bisa diproduksi insulinnya. Tapi kalau tipe 2 sebetulnya insulin bisa dihasilkan, cuma terjadi resistensi. Jadi pengobatan pada tipe 2 itu macam-macam. Kalau sel pankreasnya belum begitu rusak, itu bisa dengan oral diabetes. Jadi obat oral diabetes dengan obat yang diminum. Tapi kalau bagian pankreas yang selama tahun-tahun menjadi tidak dikendalikan, menjadi rusak, maka ya terapinya adalah menambahi insulin ke dalam tubuh dengan cara injeksi insulin. Jadi setelah kita melihat ilustrasi tersebut, jadi sebetulnya apa itu diabetes? Diabetes adalah penyakit yang disebabkan karena terjadi penurunan insulin yang diproduksi oleh kelenjar pankreas yang mengakibatkan glukosa dalam tubuh akan meningkat. Mengakibatkan kalau ini dalam jangka waktu lama tertumpuknya, jadi akan mengakibatkan kerusakan pembuluh darah dan saraf. Jadi ini dia, kalau pada kondisi normal semua glukosa tersebut bisa menghasilkan di tulang dan barang energi ya. Tapi pada diabetes karena tadi glukosa
tidak bisa masuk ke dalam sel, mengakibatkan energi yang dihasilkan jadi berkurang atau sama sekali tidak ada energinya. Jadi kenapa pada penderita diabetes itu mudah lelah dan capek, karena energi yang dihasilkan tidak bisa maksimal sebagaimana orang yang normal. Untuk penyebabnya ini biasanya kalau pada awal-awal itu jadi diabetes itu tidak selalu karena keturunan. Keturunan merupakan penyebab terbesar untuk diabetes ini. Tapi diabetes juga bisa terjadi karena pola hidup kita yang salah, yaitu karena kurangnya aktivitas fisik, kemudian asupan makanan kita yang kita konsumsi terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak makanan yang manis-manis dan kadang glukosa tinggi, kemudian terjadi respon tubuh terhadap insulin, berkurangnya produksi insulin oleh pankreas karena tertutup oleh lemak, karena kegemukan, kemudian kena kerja insulin yang terhambat oleh hormon yang lain. Faktor risiko diabetes itu ada faktor risiko yang bisa dikendalikan dan faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan. Faktor risiko yang bisa dikendalikan artinya bahwa itu bisa diubah tergantung dari kemauan kita. Tapi kalau yang tidak bisa dikendalikan ya memang itu sudah takdir ya. Contohnya adalah genetik atau keturunan diabetes. Kita tidak bisa menolak kalau kita mempunyai faktor genetik diabetes, mau menolak gimana? Sudah keturunan, jadi tidak bisa dikendalikan. Kemudian yang kedua adalah faktor umur. Apa kita bisa menolak untuk tambah umur? Karena pada diabetes tipe 2 biasanya terjadi pada usia-usia di atas 40. Nah, semakin tambah umur kita nggak bisa menolak ya. Kemudian jenis kelamin juga kita nggak bisa menolak, kita dilahirkan laki-laki atau perempuan. Jadi faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan. Dan faktor risiko yang bisa dikendalikan itu berarti yang bisa kita ubah tergantung kemauan kita. Jadi kemauan kita yang bisa diubah itu kegemukan. Kegemukan bisa kita ubah kalau kita punya kemauan kuat untuk menurunkan berat badan. Ya, jadi obesitas itu bisa diturunkan dengan kemauan kita, dengan diet, dengan olahraga. Ya tentunya memang perlu usaha yang keras. Ya. Kemudian tekanan darah tinggi juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya kerusakan saluran darah. Itu bisa dikendalikan dengan cara apa? Dengan cara pola makan yang diatur, kemudian kalau memang tinggi dan tidak bisa dikendalikan harus dengan obat-obatan. Kemudian kadar kolesterol juga merupakan faktor risiko. Ini bisa dikendalikan dengan pola makan kita yang kita sesuaikan. Kemudian toleransi glukosa yang terganggu ya karena asupan makanan yang tinggi juga dan kurang gerak. Jadi ini bisa dikendalikan, artinya bisa diubah dengan kemauan kita. Gejala klasik tadi berdasarkan tadi ya ada ilustrasi tadi kenapa pada gula darah itu gejala klasiknya sebenarnya 3 itu polihipotensi dan polifaktik. Gampang haus, gampang lapar dan banyak kencing. Ditambah dengan penurunan berat badan tanpa sebab karena tadi badan berusaha untuk kan tidak ada energi yang dihasilkan ya, badan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari energi dengan cara mengolah cadangan makanan yang tersimpan di hati dan otot untuk diolah menjadi energi. Lama-kelamaan apa berat badannya menjadi kurus walaupun makan banyak karena glukosa tidak bisa dihasilkan menjadi energi. Kemudian gatal-gatal, kemudian gejala lain yang dirasakan pasien misalnya pandangan kabur, luka sulit tembus, kesemputan, kram, kemudian gigi goyang. Ya, pada penderita diabetes yang ditemukan goyang dan luka pada gusi. Nah, kita diagnosis pada diabetes itu sudah kita bahas berkali-kali ya. Jadi
Kemudian kadar gula 2 jam setelah puasa itu lebih dari 200. HbA1c lebih atau sama dengan 6,5. Kemarin berapa HbA1c pun? Nah itu dikatakan terkendali kalau di bawah 6,5. Kemudian terdapat gejala klasik. Gejala klasik tadi polikuri atau banyak kencing, polifagi, gampang lapar, polikuri banyak kencing, polifisi gampang haus, kemudian terjadi penurunan berat badan, gejala klasik, dan dengan pemeriksaan gula darah sewaktu lebih dari 200. Ini yang wajib kita terapkan bagi penderita diabetes, yaitu 4 pilar pengobatan diabetes. Yang meliputi yang pertama adalah edukasi seperti yang kita jalankan pagi ini ya. Jadi perlu pembelajaran, perlu untuk menambah informasi tentang diabetes, apa yang harus dikerjakan, apa yang terjadi dalam tubuh kita tentang diabetes itu, sehingga kita mempunyai kesadaran untuk menjadikan diri kita sehat, yaitu dengan mengelola, mengubah pola makan kita, pola hidup kita, sehingga gula darah bisa terkendali. Yang kemudian pilar yang kedua yaitu gizi nutrisi, yaitu dengan menerapkan pola makan yang rasanya tentang gizi itu apa mawar. Pilar itu dibagi menjadi yang terbanyak, yang yang setengah adalah yang banyak adalah sayur dan buah, yang seperempat karbohidrat, yang seperempat kembali lauk. Nanti kalau apakah orang penderita diabetes nggak boleh makan karbohidrat olahan, misalkan roti, misalkan pisang, misalkan olahan karbohidrat. Ini boleh. Jadi bukan berarti orang diabetes itu nggak boleh makan yang manis-manis boleh. Boleh mengkonsumsi tapi dengan pembatasan. Jadi tombol istilah Jawa ini tombol ini. Artinya kalau tombol ini jumlahnya lah. Jangan terus tombol ini sakit ya. Misalnya makan durian boleh nggak? Boleh cuma tombol ini. Anjing tombol ini enggak cuma sapung aja tombol ini lah. Makan durian usah bumbu ya jelas joget nanti bubannya. Ya, jangan ngomong makan boten. Malam cuma tombol pengen cuma satu prong, 2 prong aja, jangan dosa. Ini gede ya, budanya langsung joget. Kebablasan nanti jadi istilahnya boleh cuma tombol. Jadi kita harus bisa mengatur pola makan kita sendiri. Kalau sudah sadar, yang penting kesadaran ya bapak-bapak ibu. Yang penting sudah sadar. Kalau sadar, usaha untuk sehat dengan cara kan mengolah ataupun juga mengatur makanan kita. Yang tidak kalah penting juga yaitu olahraga. Jadi sudah makanannya sudah diatur bagus, kemudian
buat saya, tapi kagak panjenengan semua supaya hidupnya tetap muda. Jadi diabetes bukan masalah, asalkan kita bisa mengelola hidup kita dengan baik, ya secara mandiri dengan kesadaran. Ya yang terakhir, kalau tidak bisa dikendalikan dengan tiga pilar tersebut, yaitu dengan farmakologi, artinya dengan obat-obatan. Obat-obatan tidak boleh obati sendiri karena bahaya. Jadi obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter, disesuaikan dengan kondisi panjenengan. Ya kondisi diabetesnya bagaimana, kandungan glukosa dalam darahnya bagaimana, nanti obat disesuaikan. Jadi tidak boleh mengatur, misalkan sudah dapat insulin terus ngatur dosisnya sendiri, bahaya. Sampai tujuan pengendalian gula darah. Ini kalau tadi ya dari cerita tersebut di atas yang kita sudah sampaikan, kalau misalkan pengelolaan gula darahnya tidak maksimal, mengakibatkan terjadinya komplikasi. Komplikasi ada dua, yaitu komplikasi akut dan kronis. Artinya komplikasi akut berarti komplikasi itu terjadi dalam waktu yang singkat. Ini ada dua, yaitu bisa hiperglikemia, artinya gula darah tinggi sekali. Bisa juga hipoglikemia, artinya gula darah turun sekali. Jadi yang terlalu tinggi dan terlalu rendah tidak baik. Yang baik adalah yang sedang-sedang saja. Jadi nah ini kalau komplikasi kronisnya itu bisa mengakibatkan kematian yang lebih tinggi dibanding pasien yang tidak diabetes. Kemudian menurunkan angka harapan hidup 5 sampai 10 tahun. Kalau gula tidak dikendalikan dengan baik, angka harapan hidup menurun 5 sampai 10 tahun. Kemudian menyebabkan berbagai komplikasi yang irreversibel, artinya tidak bisa dikendalikan. Misalnya terjadinya stroke, tidak bisa kembali kalau sudah rusak jaringan sel otak kita, tidak bisa terjadi kembali. Kemudian menurunkan kualitas hidup. Kalau gula darah tidak dikendalikan, kemudian terjadi luka di kaki, yang bahkan terjadi kebusukan di kaki, yang mengakibatkan harus terjadinya amputasi, mengakibatkan kualitas hidupnya menjadi menurun karena menjauh kakinya. Jadi kurang satu, jadi bisa kalau kekoaksidosis biasanya kadarnya adalah 300 sampai 600. Nah kalau yang hiperosmolas hiperglikemia itu kadar gulanya bisa sangat tinggi, bisa 600 sampai 1200. Itu bisa terjadi. Kadarnya kalau gula darah terlalu tinggi apa? Tidak kuat tubuh, akibatnya terjadi koma. Tidak sadar, itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diturunkan gula darahnya secepatnya supaya tidak terjadi kerusakan organ-organ tubuh yang lebih masif. Nah, komplikasi yang tadi yang tinggi ya, yang rendah, itu gula darahnya kurang dari 70. Biasanya kalau gula darah kurang dari kurang dari 50, pasiennya juga tidak sadar, semaput. Jadi ditandai dengan mulai berkunang-kunang, berkeringat, berdebar-debar, gelisah. Jika hipoglikemia berat bisa terjadi penurunan sadar. Ya, jadi kalau terjadi hipoglikemia biasanya sudah mulai kok ubung-ubung, kemudian ngeliat, berkeringat, awake
segera diatasi. Kalau memang hipoglikemia yaitu dengan cara cepat-cepat kalau pasiennya masih sadar, cepat-cepat dikasih larutan yang manis. Biasanya kalau badannya tidak terlalu drop itu bisa teratasi, bisa pasiennya kemudian sadar. Tapi kalau pasiennya sudah terlanjur tidak sadar, ya jangan dipaksa untuk minum. Manis malah bahaya, bisa sedap. Jadi kalau pasiennya sudah terlanjur tidak sadar, ya sekedar dibawa ke UGD, instalasi darah darurat untuk dilakukan pemberian cairan glukosa secepatnya supaya pasien sadar. Kalau tadi sudah jelas yang tidak terpotong dan jangka waktu lama akan memberikan komplikasi. Komplikasi terutama yang diserang adalah pembuluh darah, yaitu kerusakan pembuluh darah. Ini ada dua, yaitu makroangiopati dan pembuluh darah kecil atau mikroangiopati. Makroangiopati biasanya merupakan pembuluh darah yang bisa mengakibatkan stroke. Pembuluh darah di jantung itu bisa mengakibatkan serangan jantung atau penyakit kardiovaskuler. Kemudian pembuluh darah kalau kerusakan pembuluh darah kecil bisa mengenai pembuluh darah yang di mata, jadi retinopati diabetes, pembuluh darah yang tinggi tadi di dalam mata mengakibatkan pandangan bagus, menumbuh pembuluh darah di mata, mengakibatkan retinanya rusak dan mengakibatkan kebutaan kalau tidak ditangani dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kerusakan pada pembuluh darah di ginjal. Ginjal itu fungsinya untuk menyaring semua hasil metabolisme. Dalam keadaan normal itu ginjal tidak menyaring glukosa karena glukosa sudah diserap dalam sel yang tidak energi. Tapi pada penderita diabetes karena tadi terjadi penumpukan gula dalam darah mengakibatkan gula ikut larut ke dalam darah dan tubuh berusaha mengeluarkannya lewat urin sehingga memaksa ginjal untuk menyaring glukosa. Padahal glukosa itu secara mikroskopik itu masuk molekul yang besar karena ginjal dipaksa untuk menyaring mengakibatkan apa? Karena ginjal itu adalah suatu saringan. Kalau dipaksa untuk nyaring yang benda yang besar mengakibatkan apa? Saringannya longgar. Semakin lama longgar, semakin menjadi jebol. Kita kalau sangat kejadian nyaring kalau dipaksa saring angin akibatnya saringannya kan nanti longgar-longgar akhirnya jebol. Demikian juga dengan ginjal. Kalau dipaksa terus untuk menyaring glukosa, jadinya kerusakan ginjal ikut neuropati. Kemudian kalau terjadi komplikasi di pembuluh darah kecil di kaki, maka terjadinya rusaknya saraf-saraf. Kalau terjadi rusaknya saraf seperti apa? Mengakibatkan pertama kali rasanya semutan, ujung tangan, ujung kaki. Dari semutan kemudian menjadi rasa kebas, berkelomong. Nah, itu bahayanya pada pasien diabetes sudah terjadi kerusakan pembuluh darah yang besar karena mudahnya terjadinya luka, ditambah terjadinya kerusakan saraf sehingga apa? Double di kaki itu sudah terjadi luka, kemudian nggak terasa kakinya karena sarafnya rusak. Sehingga pada penderita diabetes sering dijumpai walaupun kakinya injak sesuatu tidak terasa. Coba dibayangkan kalau injak itu injak kerikil, injak apa, lukanya semakin lebar dan pasien tidak mau tahu-tahu dan terjadi pembusukan, terjadi gangren pada sel-sel
Ya, kalau sudah diamputasi makanya amputasi membatasi supaya pembusukan sel, pembusukan tidak dipotong supaya. Ya, kalau gulanya masih tinggi bisa jadi di kaki yang lain, misalnya kaki kanan bisa jadi kaki dua-duanya siap, tidak sama juga bisa ada. Ya, ini yang komplikasi tadi saya uraikan ada vaskuler itu di pembuluh darah kecil di mata, di kaki. Kalau makrovaskuler itu di pembuluh darah besar